Anas lah. Anaknya sini apa? Namanya baby. Oh, parah sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
تقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ghulamah ya ghulamah samaituki bima samakillahu fil azal balauhil mahfuz alika bilqis Humairah binti Muhammad Saleh barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ghulamah ya ghulamah samaituki bima samakillahu fil azal balauhil mahfuz alika bilqis Humairah binti Muhammad Saleh barakallah. Ayyuhal ghulamah wahai anak perempuan samaituki bima samakillahu fil azal balauhil mahfuz alika bilqis Humairah binti Muhammad Saleh. Semoga Allah berkahi akan engkau wahai anak. Amin.
Sakit kan? Sakit kan? Si gunting dulu sakit kan? Anta, ya ya. Ya kumpang, Alam ka rin lang niya tahu. tak masuk. Anda kayo na rin isang Tak bentak. Tak. 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 Oi. Enggak. Coba. Suka baju. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى كسادي مستقير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماعا فخر محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka an taj'alaha alika bil kismi ma yarad binti Muhammad salih. Baraknaka ya Allah, bakti kepada engkau, barak ke Rasulika dan bakti kepada Rasul engkau, barak di walidayha dan bakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma tawil umrah ya Allah, panjangkanlah umurnya, wa syahi'an jasadaha, sehatkanlah batang tubuhnya, wa qawwi imanaha, buatkanlah keimanannya, wa wasi'ar rizqaha, dan luaskanlah rezekinya. Allahumma layyan qalbaha ya Allah, lemah lembutkanlah hatinya. Allahumma zayyan qalbaha ya Allah, hiasilah hatinya bizinatil iman wal islam wal ikhlas wal ridha wal syukur wal qana'ah wal zuhud wal ifah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak mau aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Di para wali itu memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan sebagai kekasihnya. Wa khasasahu bihabli asrarihi, dan Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Jadi segala wali itu diberi asrar-asrar oleh Allah, rahasia-rahasianya, dihendaki rahasia-rahasia Tuhan. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan Allah menghampirkan akan walinya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Jadi para wali itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah itu karena ditolongi oleh Allah. Jadi siapapun orangnya, lelaki atau bebinian, tuha ataupun orang itu mukmin, bila orang itu dapat bertakarruf kepada Allah, berdekat diri kepada Allah, itu sabarataan atas taufiknya Allah, pertolongannya. Jadi jangan bangga dengan kebisaan akawaan kita bertakarruf lawan Allah. Kita disuruh bangga akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga kita tuh lawan Allah, bukan bangga dengan amalnya tadi. Jadi ketika kita kau beramal baik, kau sembahyang berjamaah, kau nolongi orang, kau bantuin orang, nah atau kau apa-apa saja kebaikan yang dilakukan,
Nah itu jangan bangga dengan amal kebaikan itu tadi, tapi banggalah dengan Allah yang menjadikan kita. Nah Tuhan yang menjadikan kita beramal baik, bukan kita bangganya dengan amal. Makanya para wali itu mereka senantiasa gembira dengan Allah. Surur mereka itu dengan Allah, bukan surur mereka itu dengan amal-amal ibadah mereka, tapi mereka gembira dengan Allah. Ketika Allah jadikan mereka beribadah, disitulah mereka gembira karena Allah menjadikan mereka seperti itu, bukan gembira dengan ibadahnya. Kemudian wa ashkuruhu wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihi al-anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi kita bersyukur juga Allah taala. Walaupun kita ada bagian daripada golongan wali, tapi apabila kita mutabaah ikut dengan jalannya wali, insya Allah, nah diberi juga kena oleh Allah, nah diandalkan juga oleh Allah, disampaikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana para kekasih-kekasih. Nah makanya ada sebuah kalimat la ya'lamul wali ilal wali. Tidak mengenal seseorang itu akan wali terkecuali dirinya wali juga. Artinya maksudnya apa? Apabila seseorang itu mengenal, nah iya tuh, misalnya si Udin tahu, nah Udin tahu bahwasanya si Anang itu wali, maka Udin ini berusaha untuk mengikuti jalannya Anang. Nah ketika ia mengenali dan mengikuti jalannya anak sebagai wali tadi, maka Udin ini kena akan diberi juga oleh Tuhan kedudukannya sebagai wali. Jadi nang kenal wali itu wali juga ujar. Artinya apa? Kata seperti ini menunjukkan orang yang mengenal wali itu bukan tahu ngarannya wali saja, bukan mengenal akan diri wali saja, tetapi dia akan menteladani, mencontoh akan perilakunya wali. Maka orang itu kelak nantinya akan diberi juga kedudukan oleh Allah sebagai martabat kekasihnya, walinya. Jadi kita bersyukur lawan Tuhan tuh nah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai lawan di kita, mengimani kita percayai apa-apa yang didatangkan Allah lawan para nabi dan para wali. Kenapa? Karena di dirinya nabi, di dirinya para wali itu diberi oleh Allah, dititip oleh Allah asrar-asrarnya, rahasia-rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatin himul bihiyatis saniyah. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul bihiyatis saniyah. Dan Allah juga menolong kita untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu. Tuhan juga kalau menolongi kita, nang kawa mengumpati jalan-jalannya para nabi, jalan-jalannya para wali. Nang mana jalannya para nabi dan wali itu semua antarang. Nah, tarang lagi mulia. Jadi mun hendak jalan nang terang, nah binya jalan tarang itu kan disasat tuh kita pinandu di lorong karena ada cahaya itulah nang kada akan menyesatkan. Jadi kita bersyukur lawan Tuhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menolongi kita. Awa mengikuti, mengumpati jalannya wali, jalannya para nabi. Yang mana jalan mereka itu terang barataan lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada malaku wa huwa bi zahri abihi suri. Dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera lawan siapa? Lawan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sujud kepadanya segala malaikat Allah, sedangkan sidin masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi nur Nabi Muhammad itu sudah ada di sulbinya Nabi Adam. Nah, itu malaikat sudah hormat pada saat. Nah, arti hormat itu membungkuk. Nah,
Kada sujud, kada membungkuk. Nah, membungkuknya itu kada di muka Nabi Adam, kada di belakang. Jadi Nabi Adam kayak ini di belakang ini. Nah malaikat hormat berata membungkukkan. Jadi tanda orang menghormati seseorang itu dengan bisa membungkukkan kepalanya. Nah, maka kaina bila 17 Agustusan jangan kada mengheningkan cipta, itu tanda menghormati jasa pahlawan kita yang telah berjuang memerdekakan negara tercinta kita ini. Kada kegampangan Pi. Nah, banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang mukmin, orang-orang Islam terbunuh demi apa? Demi negara. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bahagian iman. Jadi jangan kada sayang lawan benua ini, jangan kada sayang lawan negara ini. Nah, jangan antipati, jangan ikut-ikutan. Nah, kajian-kajian pendapat-pendapat sebahagian orang nang sekarang ini nih. Nang kada tahu di budi, nang kada tahu di jasa pahlawan orang bahari. Ada yang menyebutkan haram menghormat kepada bendera. Apa-apaan ini? Kajian apa ini? Menganggap itu tabut. Ente tuh lahir di mana? Ganal di mana? Umamu bapakmu tuh lahir di mana? Umah bapakmu tuh lahir di mana? Kaidatumu tuh wujud di mana? Kalau mereka itu semua dilahirkan di benua negara yang tercinta ini, mereka itulah yang memperjuangkan negara kita ini untuk merdeka. Maka ketika kita merundukkan kepala kita, mengheningkan cipta, mengingat tanda kita menghormati akan sejarah perjuangan mereka. Bukan kita mendewakan mereka, kita kadang mendewakan bendera merah putih, tapi ini simbol keberanian dan kesucian. Kita hormat, bukan sujud. Malaikat hijau bungkuk di belakang Nabi Adam, itu menghormati karena ada nur di sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Kalau membungkukkan ini sudah dicontohkan oleh malaikat, tanda hormat. Kita sebagai orang yang berakhlak, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada bersyukur kepada manusia, maka sama dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada para pejuangnya, maka sama dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan didengari bila ada kajian-kajian kada boleh hormat lawan bendera, nyawa dibungulinya, nyawa ditambukinya. Jangan umpatan kajian itu. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, karena ini ajaran-ajaran orang akan memecah belah persatuan bangsa. Jadi mesti ditanamkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya mencintai para nabi, mencintai para wali, bukan hanya mencintai para orang salihin, para ulama, tapi ajarkan mereka juga agar bisa mencintai orang-orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Bayangkan dia, coba kalau kita renungkan, mereka itu berjihad menyebut nama Allahu Akbar, senjata mereka pada parang, bambu paring dicuri, dengan tekad mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi negara ini. Benua seorang, tanah air seorang ini kada dijajah oleh penjajah. Aku kada ridha, ujar Tuan Guru, Allahu Akbar. Merdeka atau mati, dua aja pilihan. Minyak ada merdeka mati. Ayo pada Tuhan kita bahari. Wah, sekarang sejarah-sejarah itu dikaburkan, seolah negara kita ini merdeka itu dikarenakan apa? Pemberian. Sekali lagi guru tekankan, guru ingatkan, guru tidak akan setuju siapapun orang yang tidak menghargai akan jasanya para pahlawan. Negara kita merdeka bukan pemberian. Beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura. Mereka itu merdeka diberi Inggris. Inggris memberi kemerdekaan lawan Malaysia, Inggris memberi kemerdekaan lawan Brunei Darussalam. Tapi negara kita ini bukan cuma-cuma kita merdeka, penuh dengan
perjuangan. Hormati mereka, tundukkan kepala di tanggal 17 Agustus, tanda kita mengingat akan orang-orang yang berjasa di dalam memerdekakan negara kita. Jangan dianggap enteng bendera habang putih, habang putih, habang putih. Itu semua penuh makna. Disitulah para syahid-syahid mengorbankan diri mereka untuk bangsa kita, agar cucu-cucu mereka tidak terjajah. Ada satu matan kita ini dijajah 350 tahun, 3 abad setengah. Kita ini merdeka belum 100 tahun lagi, sudah dilupakan akan sejarah orang pahlawan-pahlawan kita. Nah, manakibnya wali, nah, itu dibaca di dalam satu tempat, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan di tempat itu. Kalau kita mengesah sejarah orang saleh, bagaimana orang tua kita Bahari, datu-datu kita Bahari memperdekakan negara kita ini, berjuang untuk negara kita ini. Kita mengesahkan sejarah-sejarah orang Bahari. Oh, kayak apa? Nang di Banjar ini siapa? Hasanul Basri memperjuangkan kemerdekaan sampai Sidin itu dikubur di Lianganggang tuh, Lianganggang bundaran itu tuh di tengah tuh kuburan Panglima Hasanul Basri. Kadang kita ziarah-ziarah ke orang saleh terlupa dengan makam seorang pejuang. Pada sini tuh orang saleh, orang yang sangat taat lawan Allah. Orang yang kada tertinggal sembahyang di dalam berperangnya. Orang yang kada tertinggal wudhunya di dalam melawan penjajah. Dan Sidin itu adalah orang yang sangat berjasa mensatukan umat Islam di dalam memerangi penjajah di atas bumi Kalimantan Selatan Banjar. Itu kita ini. Makanya kita perlu sebenarnya napak tilas itu perlu. Menapak tilasi, menjalani. Oh, kayak ini sekalinya uyuhnya orang Bahari untuk merdeka. Maka kita ucapkan salawat dan salam tadi kepada keluarga Nabi kita, para sahabat Nabi kita, para zuriat keturunan Nabi kita, dan para pengikut Nabi kita, serta para pejuang Islam. Wabadu, maka kemudian daripada itu berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidu Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu. Kata Syekh Siddiq Al-Madani, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zikril auliya tanzilur rahmat, ketika dibaca manakibnya aulia Allah taala itu tanzilur rahmat, Allah Subhanahu wa taala terus-terusan menurunkan rahmat di tempat itu. Mudah-mudahan kita nampak kumpul di tempat ini senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Siddiq pula, kami mendengar akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pula melihat, beberapa murid yang dahulu itu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta baca Quran waktu itu, bertahlil waktu itu, bersedekah waktu itu, atas sekadar kemampuannya. Jadi baca manaqib itu mesti syarat-syaratnya ini terkumpul. Kalau Anda sempurna dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti baca manaqib itu satu, hendaklah lawan orang banyak. Yang kedua, yang paling pertama tadi adalah memang seseorang itu harus meyakini, mengetikatkan dengan yakin hatinya bahwasanya yang dikisahkan itu bujur-bujur seorang wali. Aku yakin apa yang dikisahkan guru itu adalah wali. Apa yang dibacakan guru buku manaqib itu bujur-bujur, bukunya wali, sejarahnya wali, cerita hidupnya wali, akhlakul karimahnya wali, karamatnya wali.
tabiat-tabiatnya wali. Aku yakin nah inget nangka itu aja tuh sudah cukup. Nah, cukup meyakini apa bahwasanya yang diceritakan itu benar-benar cerita wali. Nah kemudian waktu itu Anda baca Fatihah, Anda baca Quran, tahlil, dan ada sedekah atas sekadar kemampuan. Sakawaan kita sedekah itu. Ngapa aja nang kita bisa kita sedekahkan di waktu pembacaan manakibnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujar Sidin tatkala aku mendengar riwayat tersebut tadi, sukalah hatiku untuk menggawi nang demikian atas sekadar pahamku nang babal ini. Maka ujar Sidin, aku himpunkan akan setengah karamah guruku. Siapa guruku? Ujar si Siddiq Al-Madani, beliau adalah Sayyidus Syekh, penghulunya para guru. Nah, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu. Guruku itu adalah Sayyid Muhammad. Ngaran Sidin Muhammad. Sayyid itu keturunannya, zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngaran Sidin sama ngaran Rasulullah, sama ngaran datuk Sidin, yaitu Muhammad. Abah Sidin Sayyid Abdul Karim Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Al-Madani, orangnya lahir di Madinah, wafat pun beliau di Madinah. Guruku ujar si Siddiq Al-Madani, Sayyid Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Di antara tabiatnya, beliau kasih sayang kepada orang yang talabul ilm. Ini tabiat wali pada saat pasti sayang lawan orang-orang nuntut ilmu. Dan Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, guruku ujar Syekh Siddiq Al-Madani, kasih sayang juga lawan orang-orang alim. Kasih sayang juga Sidin lawan orang-orang saleh, penuntut ilmu, orang alim, orang saleh. Ini dikasihi, disayangi oleh Tuan Syekh Muhammad Samman. Kemudian beliau juga Tuan Syekh Muhammad Samman, nah, tabiat Sidin kasih sayang kepada orang fakir, kepada orang miskin. Jadi 5 golongan manusia ini disayangi, dicintai oleh Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Di antara karamat Sidin, banyak benar karamat Sidin apabila kita mengalami kesusahan, karena Sidin itu termasuk wali Allah min ahli darak. Bila ditawasuli hadir, bila ditawasuli hadir. Ya Syekh Samman, ya Syekh Samman, ya Syekh Samman, baca Fatihah. Nah, minta kepada Allah. Nah, minta tolong tuh kepada Allah. Kenapa ya harus menyebut nama ya Samman, ya Samman, ya Samman? Kita menyebut nama kekasih Allah. Coba biar tuh anak besarwan lawan guru berbesarnya nah. Anak besarwan lawan guru. Lalu nang nyaman tuh apa? Besaran bini guru aja. Lalu iki ya anak manu guru bukai terlambat sedikit. Lalu apa? Iki ya di higan itu ngetang pagar higan tuh. Oh bini guru. Oh bini guru nyaman kalau dah. Ay punya bini guru siapa tuh? Jadi dibuka ini bini guru. Nang di kieu bini guru, nang dimaksud pertolongan guru. Paham nggak dah? Ini nang kayak ini aja nih kita menisbahkan sama anu akan memberi paham, lah memberi amsal. Nah, supaya kita jangan memadahkan orang yang menyeru nama wali itu sebuah kesyirikan. Jangan. Kita bukan minta lawan wali, kita bukan minta lawan Tuan Syekh Muhammad Samman. Kita minta lawan Allah, tapi babarantara kekasih Allah. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah kita mintai pertolongan, lah kita sebut namanya, lah kita minta tolong Allah. Lalu sambat ya Allah, barakat Tuan Syekh Muhammad Samman kayak itu tak? Ya Allah, barakat ulun ziarah ka kubur abah guru sakumpulna hajat ulun ini. Kada minta lawan kubur, kada. Ziarah kada tuh kalampayan ya Allah di hadapan wali pian ini datu kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun hendak ini ya Allah, ulun hendak ini ya Allah, ulun hendak ini ya Allah.
ulun berpenyakit ini ya Allah ampihakan, hajat ulun ini ya Allah kabulkan, berkat ulun berhadap di makam kekasih engkau Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada yang minta lawan kubur? Lalu dianggap macam-macam. Sama Mang ya teh Tuan si Muhammad Seman. Ujar kita ya si Seman, ya si Seman, ya si Seman. Bini guru, oh bini guru. Bini guru, oh bini guru. Ai je guru. Nah, panita lagi nah apa kata kita tolong sama kita. Kan gitu dah. Ngarang kakasih di kiau ya oleh kada nang kakasihnya kada tak kajet ya. Caka nyala lagi namang kiau. Ayo jangan anu. Pinan. Ah gini pulang nih. Kayak itu tuh. Jadi lebih nian gitu ngiau kan. Nah, jadi jadi oh bini guru kayak ini oh kayak ini. Aja jadi guru. Kan namanya nyampaikan kan guru. Pada bahajat lawan guru, tapi nanti dipanggil bini guru. Nyaman kalau tak, orang tahu apa matinya. Sidin saja punya bini guru nanti dia bisa terjadi itu karena sidin aku aja karena kita berperantara bini guru aja. Namun sidin langsung tuh bisa kata tetamu kita jangan guru langsung. Sambil berperantara bini guru, insya Allah sampai. Lalu ditutup ya, guru bini guru kayak ini gini. Ujar begitu, kenal sampai akan. Kenal sampai akan. Kayak sampai langsung. Satu. Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani lahir kota Madinah, wafat di kota Madinah karena jamnya sudah setengah 10. Parak jam 10, makanan 10 menit, berikan sisanya. Iyalah besok sekolah kan. Ya apa rumahnya ke sekolah aja kalau besok. Enggak sini aja tuh lah. Mudah-mudahan sedikit pembacaan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dalam kita pada taat. Allah mengabulkan hajat kita pada taat. Baik itu hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat. Semoga nang berpenyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Nang bermasalah Allah mudahkan permasalahannya. Allah keluarkan jalannya. Yang berhutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Nah, jangan ditambahi lagi. Yang punya hajat semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya, baik itu hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat. Ya Allah, berkah Tuan Syekh Muhammad Seman, berkah wali-wali Engkau, berkah orang tua kami, matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf lahir batin dunia dan akhirat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.